Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Noktaviani dari Stikes Bani Saleh. Di sini saya ingin membahas materi LK1 yang saya ikuti kemarin. Materi pertama itu ada organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi merupakan suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu ada tujuan dari organisasi, yaitu seperti merealisasikan keinginan bersama dari setiap anggota organisasi dan mendapatkan pengalaman dan interaksi dengan anggota lain. Ada juga fungsi dari mengikuti organisasi, yakni meningkatkan skill dan kemampuan bagi anggota dan mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan serta memberikan pengetahuan dan mencerdaskan tiap anggota organisasi. Struktur organisasi pun sangat penting untuk dipahami oleh semua komponen dalam rangka menciptakan sistem kerja yang efektif dan efisien. Lalu apa pentingnya organisasi itu sendiri? Pentingnya organisasi yakni sebagai sarana penunjang cita-cita, memanfaatkan waktu luang, memperbanyak relasi, dan juga selangkah lebih maju dari yang lain. Ada juga manfaat dari berorganisasi, yaitu memperoleh pengetahuan tentang bagaimana mengelola diri sendiri maupun organisasi, dan juga terlatih dalam menghadapi masalah dan belajar menyelesaikannya secara bijaksana. Lalu bagaimana sih caranya untuk membagi waktu antara akademik dan organisasi? Yang pertama itu luruskan niat untuk berkuliah dan berorganisasi, buatlah skala prioritas, dan manfaatkan waktu luang, dan yang terakhir pandai-pandai dalam mengambil waktu luang. Selanjutnya materi yang kedua yaitu pengembangan potensi mahasiswa. Apa itu mahasiswa? Students today, leader tomorrow. Event dan lomba apa saja yang dapat mengembangkan potensi dari mahasiswa farmasi? Yang pertama itu ada BIMFI atau Berkala Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia yang terbit selama 6 bulan sekali. BIMFI merupakan e-jurnal yang dibentuk oleh ISMA Farsi setelah ada surat keterangan Direktorat Jurnal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 152 ET 2012 tentang wajib publikasi ilmiah bagi S1, S2, dan S3. Lalu yang kedua ada penelitian. Penelitian sendiri adalah usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah. Lalu yang terakhir itu ada SCI atau Smart Cause ISMA Farsi. Sesuai dengan usaha-usaha ISMA Farsi, salah satunya ikut serta dalam mengembangkan daya penalaran, keahlian, keterampilan, dan kreativitas mahasiswa yang berkaitan dengan keilmuan dan profesi kefarmasian. Dibutuhkan penelitian yang mendukung untuk menunjang kebutuhan tersebut. Materi selanjutnya ialah kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Menurut George R. Terry, kepemimpinan adalah aktivitas yang mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Teori kepemimpinan ada 3. Ada teori karakter, teori perilaku, dan teori kepemimpinan situasional. Ada pula karakteristik kepemimpinan, yaitu penyikapan diri, wawasan, tanggung jawab pribadi, agen perubahan, pengembang, memegang saham, keterampilan mengatasi stres, ekspresi, menjinakkan anomi perusahaan atau organisasi, dan harmoni. Lalu ada jenis-jenis kepemimpinan, yakni yang pertama ada kepemimpinan koersif, otoratif, afiliatif, demokratis, pace setting, dan coaching. Lalu ada fungsi kepemimpinan. Itu yang pertama ada fungsi perencanaan, fungsi pemandang ke depan, fungsi pengembangan loyalitas, fungsi pengawasan, fungsi mengambil keputusan, dan fungsi memberi motivasi. Ada pula 5 tips menjadi pemimpin yang ideal. Pertama, jadilah role model yang baik. Yang kedua, jadikan diri Anda pemimpin bukan bos. Pandai mengelola emosi, asah keterampilan memimpin Anda secara konsisten, dan berani mengakui kesalahan. Materi selanjutnya persidangan ISMA Farsi. Persidangan sendiri merupakan salah satu sarana musyawarah dalam rangka pengambilan keputusan dengan menggunakan aturan-aturan yang jelas serta dikelola dengan manajemen yang baik. Jenis persidangan ini ada 3,
yaitu awal sidang paripurna atau pleno, sidang paripurna, dan sidang komisi. Lalu peserta sidangnya itu ada anggota penuh dan anggota peninjau. Pimpinan sidang terdiri dari Presidium 1, Presidium 2, dan Presidium 3. Ada juga istilah-istilah dalam persidangan yaitu seperti pending, skorsing, lobbying, voting, quorum, interupsi, opsi, walkout, dan peninjauan kembali atau PK. Ada pula langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yakni seperti musyawarah untuk mufakat, lobbying, dan juga voting. Materi selanjutnya ialah teamwork building. Apa itu tim? Tim sendiri ialah sekelompok orang yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan bersama yang diinginkan. Adapun ciri-ciri tim yang hebat ialah kreatif, konsisten, dan menghasilkan dengan cepat. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.